wabarakatuh. Nama saya Nuran. Saya akan menjelaskan tentang proses dan alat pengawetan bahan nabati dan hewani. Pengawetan suhu rendah. Umumnya yang dimaksud dengan suhu rendah dengan berkisar antara min 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Cara pengawetan dengan suhu rendah ada dua: pendinginan cooling 5 sampai min 8 derajat Celcius atau min 2 sampai 8 derajat Celcius. Pembekuan freezer min 12 sampai min 24 derajat Celcius. Pembekuan cepat quick freezing min 24 sampai min 40 derajat Celcius. Suhu di mana mempunyai keawetan yang paling lama disebut suhu optimum. Jika penyimpanan dilakukan di bawah suhu optimum atau di tempat yang terlalu dingin, buah-buahan dan sayuran akan mengalami kerusakan fisik yang sering disebut chilling injury. Apabila penyimpanan buah dan sayuran dilakukan di atas suhu optimum atau pada suhu yang terlalu hangat, tidak akan menghasilkan keawetan. Pengawetan dengan suhu tinggi. Dua faktor yang harus diperhatikan dalam pengawetan dengan panas, yaitu jumlah panas yang diberikan harus cukup untuk mematikan mikroba pembusuk dan mikroba patogen. Jumlah panas yang digunakan tidak boleh menyebabkan penurunan gizi dan cita rasa makanan. Jika memanaskan selama 1 jam di dalam air mendidih 100 derajat Celcius sama dengan memanaskan bahan tersebut selama 20 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Pengawetan dengan suhu tinggi. Sterilisasi. Sterilisasi berarti membebaskan bahan dari semua mikroba. Untuk menghancurkan enzim biasanya dilakukan pada suhu yang tinggi, misalnya 121 derajat Celcius sampai 250 derajat Fahrenheit selama 15 menit. Sterilisasi komersial adalah sterilisasi yang biasanya dilakukan terhadap bahan pangan di dalam kaleng dan botol. Pasteurisasi, suatu proses pemanasan relatif cukup rendah, umumnya dilakukan di bawah 1 derajat Celcius dengan tujuan mengurangi populasi mikroorganisme membusuk sehingga bahan pangan lebih awet. Blanching adalah pemanasan pendahuluan yang dilakukan pada sayur dan buah untuk menginaktifkan enzim yang diantaranya enzim katalasme dan peroksidase yang merupakan enzim paling tahan panas dalam sayuran dan dilakukan pada suhu 82 sampai min 93 derajat Celcius selama 33 sampai 5 menit. Sterilisasi produk secara sinambung. Proses aseptis. Konsep sterilisasi high temperature, short time atau HTST, dan ultra high temperature UHT. Pada kondisi pengisian produk dilakukan setelah wadah dan produk disterilisasikan terlebih dahulu dan harus dilakukan pada ruang yang steril. Pengawetan dengan pengeringan. Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan air atau menghilangkan bagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas. Faktor yang mempengaruhi pengeringan terutama adalah luas permukaan bahan, suhu pengeringan, aliran udara, dan tekanan uap di udara. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan suatu alat pengering, artificial drying, atau dengan penyemuran sun drying, yaitu pengeringan dengan menggunakan energi langsung dan sinar matahari. Pengeringan buatan artificial drying mempunyai keuntungan karena suhu dan aliran udara dapat diatur dan kebersihan dapat diawasi sebaik-baiknya. Pengawetan dengan kimia. Pengawetan dengan kimia dilakukan dengan takaran yang tepat dan sesuai ketentuan agar aman bagi manusia. Pemberi asam dapat menurunkan pH makanan sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri membusuk. Asam dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu asam alami, asam yang dihasilkan
proses fermentasi asam sintetik, misalnya asam alat, asam parutan, asam dipat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.